Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini. Pekan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Oktober tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pada saat saya membuat bacaan ini pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, dan ini temanya yang dibawa pada hari saya membuat bacaan ini adalah bulan berada di Capricorn, membuat Grand Trine dengan Jupiter dan Venus. Jadi ini adalah Grand Trine yang favorable banget ya, artinya dalam hubungan serta dalam keindahan, kenyamanan gitu ya. Jadi sebenarnya dari kemarin, mungkin kalau dari bacaan minggu lalu saya menyebutkan hari ini relatif complicated karena saya melihatnya yang merahnya, tetapi sekarang pada hari ini saya mencoba melihat dari garis yang berwarna biru. Jadi kalaupun hari ini terjadi situasi di mana banyak sekali komunikasi yang menghangat ya, karena bulan kita lihat dia square dengan Pallas Athena dan matahari conjunction dengan South Node dan Merkurius, maka memang kalau komunikasinya hari ini agak alot atau mungkin justru malah fun gitu ya. Karena kalau energi kita sedang bercanda itu kan bukan di energi yang halus ya, tetapi yang exciting gitu kan. Jadi kalau favorable-nya ini lebih besar, ini kita yang nyaring sendiri ya. Karena kalau digambar kan jelas, kayaknya gambar yang warna merah lebih kelihatan jelas daripada yang biru. Tetapi kan kita yang punya, yang ngatur, kayak DJ-nya tuh kita. DJ lagunya itu kita yang ngatur. Kita mau dengerin yang mana? Kita mau mengedepankan yang mana dan mana yang membuatnya menjadi latar belakang. Dan bahkan kalau DJ itu bisa membuat lagunya itu bisa terpisah-pisah, artinya bisa di tracknya bisa dipilah, kemudian hanya mengambil satu bagian yang memberi nuansa harmonis dengan apa yang ingin kita perdengarkan. See what I mean? Jadi pada hari ini saya walaupun melihat banyak energi yang thrilling, energi yang dinamis, tetapi dibalik semua itu sebenarnya adalah saat dimana kita mampu untuk menjadikannya harmonis, terutama nih karena Mars itu trine-nya dengan Vesta, adalah kalau energi agresif kita balut di dalam situasi yang kita mengikuti satu aturan, mengikuti satu junjungan ya, karena Vestanya junjungan, dimana kita tidak mau melebihi dari apa yang seharusnya kita berikan. That would be very very nice. Oke, hari Minggu besok, kalau dari bacaan saya baca hari ini, maka tanggal 22 itu adalah hari yang emosional ya, yang intens. Kembali lagi saya mencoba mencari garis biru pada hari ini adalah Jupiter retro yang trine dengan Venus. Jadi artinya di sini adalah blending antara maskulin feminin gitu ya, yang membuat kita merasa in harmony ya. Dan matahari juga ada di Libra di berapa derajat? 28 derajat 32 menit, hampir 29. Jadi ini udah di derajat terakhir Libra, akan segera meninggalkan Libra, akan masuk ke dalam matahari, akan masuk ke Scorpio di mana energinya lebih intens. Jadi gunakan saat ini untuk kita memastikan bahwa perjalanan kita minggu depan mulai tanggal 23 itu membawa kesan yang lebih positif dalam kita menutup tema hubungan yang harmonis di pekan lalu ya. Begitu hari Senin, bulan ada di Aquarius. Ini adalah saatnya kita memandang ke depan. Aquarius, Pisces itu adalah saat penutupan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Jumat baru energinya masuk ke Aries. Jadi sepertinya memang minggu atau pekan tanggal 23 ini adalah
puncak di mana kita mencoba untuk merangkum semua apa yang sudah kita kerjakan sejak katakanlah 4 minggu lalu, sebulan yang lalu. Sejak sebulan kita sedang merencanakan sesuatu, ada naik turunnya, tetapi pekan kali ini adalah bagaimana kita merangkum semua supaya pada hari Jumat kita merasa sudah lebih siap untuk menjelang masa depan. That's the point. Jadi tema besarnya adalah coba kita rangkum, kita bungkus semua hingar-bingar yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini supaya kita lebih siap menghadapi gerhana bulan yang akan terjadi di pekan depannya lagi. Ya, dan gerhana bulan yang akan terjadi di pekan depan akan sangat strong, ya, sangat berpengaruh pada kita, ya, karena dia berada di rumah kedua atau lebih tepatnya di Taurus, di mana Taurus itu kan terkait dengan keuangan kita. Biasanya hal yang terkait dengan keuangan kita, hubungan kasih kita, itu adalah hal yang paling major, yang paling penting dalam kehidupan kita. Walaupun sebenarnya masih banyak area kehidupan lain, tetapi biasanya itu dibangun dari 2 aspek kehidupan tersebut. Keuangan, kecukupan, serta hubungan dengan pihak yang kita kasihi, romantis. Itu udah jamak, semua orang begitu. Kita punya hubungan yang baik dengan orang tua, dengan saudara-saudara kita, itu sangat penting pada awal kehidupan kita, tetapi sebagian besar dari kehidupan kita, ya, jadi kalau dipersenin berapa persen? Kita sekitar 20 tahun kemudian onward gitu kan. Lebih dari 60%-nya adalah bicara tentang tadi kan, kecukupan, keuangan, penghasilan, hubungan romantis kita, bolak-balik, naik turun, tetap aja itu temanya sampai umur berapapun. Ya, sepertinya itu. Nah, sekarang kita mulai dari hari Senin tanggal 23. Nah, ketika bulan berada di Aquarius dan membuat T-square dengan kakinya adalah Jupiter, dengan oposisi Jupiternya, oposisinya dengan Ceres, maka memang, dan ini quincunxnya dengan Venus, maka kita merasa khawatirnya kita tidak sejalan atau kita merasa tidak didukung oleh orang penting kita. Jadi kita nggak yakin bahwa kita 100% sejalan dengan beliaunya gitu ya. Laki perempuan tidak jadi masalah, tetapi biasanya adalah tokoh laki-laki di mana kita nggak look eye to eye dalam hal pengelolaan keuangan. Ya, entah mungkin dia berpikir ini seharusnya dikelolanya caranya begini, tapi saya mungkin nggak bisa melakukan hal tersebut karena satu dan lain hal, atau saya merasa cara lain lebih baik atau something like that. Jadi ada conflicting dalam hal tersebut. Nah, hari Selasa tanggal 24 ketika bulan conjunction dengan Saturnus itu, dan ini juga trine dengan mulai dari Pallas Athena, South Node matahari. Jadi kita tuh mau tidak mau harus lihat lagi agreement kita seperti apa, aturannya gimana, atau arahan dari orang besar kita lebih besar daripada pasangan kita atau atasan kita. Ada hal yang lebih tinggi daripada itu. Ada hal yang kita tidak mungkin tabrak, apapun yang terjadi kita ikuti. Karena memang itu satu-satunya cara. Kita ingin melakukan perubahan, tapi itu tidak dimungkinkan sama sekali. Dan ini adalah cahaya buat kita. Kita belajar dari semua pengalaman masa lalu. Kalau kita tidak mengikuti apa yang harus kita ikuti, kita akan berada di dalam masalah besar. So be smart. Be smart. Di sini dibilang, ya, lakukan dengan lihai. Caranya adalah kita mengikuti semua aturan, tetapi bagaimana cara bermainnya itu adalah tergantung keterampilan kita, skillnya kita. Jadi kayak kita main tenis gitu ya, olahraga apapun, itu kan ada aturannya.
Ya kita nggak mungkin kan kalau ngelawan aturan yang namanya permainan tenis, cara menghitungnya, cara mukul segala macam, itu kan udah ada, itu kita ikuti. Tapi kan tetap aja ini menang-menangan. Jadi skill kita yang tengah diuji pada hari Selasa, kita keep in mind on that. Jadi mungkin ini juga kayak kalau misalnya di rapat gimana ya, kalau ada persaingan power gitu ya, power play di situ, kita menggunakan cara bicara kita yang diplomatis atau yang skillful or whatever itu untuk memenangkan apa yang menjadi keinginan kita, dan itu kemungkinannya sangat tinggi kalau kita tahu caranya bermain dengan cantik ya, seperti itu. Hari Rabu bulan ada di Pisces. Ya, jadi ini adalah saat kita memang mungkin sepertinya kayak kita larut di dalam kumpulan orang gitu ya, like everyone is having their own thoughts gitu ya, they have the mind of their own gitu ya, kayaknya kalau saya ngerasanya seperti itu. Jadi kayak kita tuh tenggelam di laut luas gitu, dimana banyak sekali ikan, kitanya juga ikan gitu ya, banyak sekali ikannya itu punya agenda sendiri, lari kanan, lari kiri, lari kanan, lari kiri. Kita nggak bisa fokus ya, nggak bisa fokus di sini. Dan untuk cari titik tengah itu kind of keriting gitu ya, karena kita lihat Juno conjunction dengan Lilith. Jadi ini kayak ya ini harusnya kita sepakat, tetapi kalau gini caranya aku nggak mau gitu loh. Jadi antara kita kepengen sepakat dengan orang yang berbeda, tetapi kita pengen juga keunikan kita itu nggak hilang gitu loh. Jadi banyak sekali kontradiksi yang terasa di sini, dan kita sedang membicarakan satu hal yang penting buat kita semua, sehingga kita akan cakar-cakaran kalau kita tidak nemu titik tengah gitu ya. Itu hari Rabu. Hari Kamisnya perasaan kita tenggelam di dalam banyak hidden agenda atau kebutuhan itu semakin terasa. Tetapi bedanya dengan hari Rabu adalah kita udah lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita agak overwhelmed pada hari Rabu dengan informasi yang kian kemari, let it be. Itu memang saatnya kita open mind. Saatnya kita membuka diri untuk semua informasi, semua kemungkinan yang ada. Karena dengan demikian kita punya satu hari untuk mengendapkan dan kemudian memilih apa yang paling sesuai dengan visinya kita. Nah, hari Jumat ketika bulan oposisi dengan Pallas Athena. Jadi, dan dia akan melewati Chiron. Jadi kayak ini battle of wills-nya ya. Jadi keinginan kita yang saling berkontradiksi itu sebenarnya mau nggak mau harus disudahi ya, kayak udah habis waktu aja, habis waktu, harus berhenti, harus mengambil keputusan, like it or not. Kalau kita memang pemegang keputusan tersebut, maka kita ambil keputusan. Kalau orang lain yang memegang keputusan, kita nggak punya hak untuk menghentikan dia, karena proses komunikasinya sudah terjadi pada hari Rabu dan Kamis, itu hari Jumat. Dan dengan diputuskannya satu hal, walaupun masih ada keinginan yang saling silang, maka ada terbuka solusi baru. Ya, bulan yang conjunction dengan Chiron, dan itu kira-kira sore hari. Kita langsung dapat, ya udah kayak gini. Kita udah lewat semua proses yang luar biasa, saling bertentangan, tetapi dengan kemampuan mediasi kita nih, kemampuan mediasi kita yang luar biasa di pekan ini, kita mampu mengajak tim yang tadinya punya arah kian kemari itu bisa berjalan ke satu arah. Tetapi kalau kita lihat bahwa hari Sabtu ini mungkin ada hubungannya, ada enggak, siapapun pihak yang kalah itu nggak akan diem aja. Itu udah apa boleh buat. Dan ini jadi ini hari sebentar,
Saya lihat, aku belum lihat tanggal exact aspek, conjunction, ganti opposition, sun and moon, transit. Oke. Jadi bulan baru di Aquarius itu tanggal 29. Iya, jadi hari Minggu. Hari Minggu pukul 3 lebih 25 menit dini hari waktu Indonesia bagian barat. Jadi oke. Hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Sabtu itu setelah kita mengambil satu keputusan di hari Jumat, ini berhubungan atau tidak, mungkin juga tidak. Hari Sabtunya itu pihak yang kalah atau pihak yang tidak menginginkan kesepakatan ini menang, dia akan mengupayakan supaya membelokkan sesuai dengan keinginannya. This is what it is. Dan dia adalah pihak yang mungkin mencoba dengan cara yang smart, but I think outsmart juga ya dari apa yang sudah ada, karena keputusannya juga diambil udah dengan sangat intensif ya, prosesnya sangat intensif kemarin. Nah, ketika bulan baru pada tanggal 2 bulan purnama dan bulan akan conjunction dengan Jupiter, ini kayaknya hubungan asmara ya, hubungan asmaranya tanda petik ya, hubungan yang destined ya, fated ya, itu akan terlihat jelas. Jadi memang ini pasangan tanda petik ya, karena Jupiter dan bulan itu pasangan suami istri. Dan kalau kita masukkan ke dalam interpretasi ini, doesn't have to be suami istri, tetapi yang fated, yang memang soulmate-nya tuh ketemu pada hari Minggu, dan itu terlihat sangat benderang, akan ketahuan pasangan ini akan menjadi bersama atau tidak. Seperti itu. Ya, anyway, kalau dia menjadi bersama kan berarti meniadakan pilihan yang lain, something like that, or it's the same way of saying thing. Dan kalau kita lihat oposisinya Mars yang conjunction dengan Merkurius, sorry ya, saya juga baru lihat pada hari ini kesempatannya, maka kita lihat betapa ramainya bulan purnama di Taurus, gerhana bulan di Taurus. Ini tidak hanya kelihatan pasangan ini menonjol ke atas masuk ke spotlight, exactly ini yang terlihat ya. Jadi saya nggak sedang lagi merefer something gitu ya, menunjuk pada sesuatu, tapi benar-benar gambar ini menunjukkan seperti itu. Dan pasangan yang di highlight tadi, yang masuk di dalam spotlight itu ya, banyak orang yang ngeritik. Itu mulut ya. Kita lihat Merkurius conjunction sama Mars, dan di sini ini ascendant juga pada pukul 12. Iya. Jadi memang love hate discussion itu sangat dominan. Oke, itu yang terlihat di sini. Anyway ya, mudah-mudahan minggu depan saya bisa ulas lebih jauh. Saya mungkin harus belajar lagi tentang bacaan ini. Saya saat ini nggak bisa lebih jauh dari ini. Oke. Blessing of Zahra 39 12, ini 3, sebentar saya sambil lihat gambarnya dulu. Nah, gambarnya ini kan sebenarnya perpaduan antara, nih yang paling menonjol adalah garis-garis yang memisahkan satu pihak dengan pihak lain. Di sini jelas sekali terang dan gelap terpisah oleh satu cahaya, dan ada orang di sini memegang dada, yang dia pegang adalah bunga warna putih yang masih akan terus berkembang. Warna dominan hijau artinya dia muda, biru itu feeling blue ya, ada concern gitu ya. Tapi yang dilihat sebenarnya yang ungu itu spiritualitas, dan penggambaran orang ini sebenarnya lebih ke cahaya. Cahaya artinya dia ingin mendapatkan petunjuk dari yang lebih tinggi. Blessing of Zahra.
Let go of thought. Don't take it into your heart. You are naked, and thought is like ice. You use thought to seek release from suffering and pain, while thought is the cause of your suffering and pain. The realm of creation is outside the scope of thought. O foolish one, see the opus and behold the beauty. Look in the direction from which the images flow. See the brook that causes the wheel to turn. Jadi kayaknya ya, kalau saya lihat, apalagi tadi sudah membaca chart astrologi, pasangan ini, tanda petik, hubungan soulmate ini itu sangat dibombardir dengan love and hate comments gitu intinya. Dan semua komen itu, alah dia kan gini, alah dia kan gitu, semuanya kan membawa atas nama logika, atas nama alasan-alasan. Jangan. Ya, kalau kita dibully dengan kata-kata seperti itu, let go of thought. Jangan bawa pikiran kita ke bawah, kan dia memang gak pantas, lihat aja dia pendidikannya ini, si itu pendidikannya apa, kan gak match banget, something like that ya. Saya hanya ambil pendidikan, itu hanya yang paling gampang untuk membuat orang itu setara, karena kan Jupiter sama bulan kan setara, dia conjunction, dan dia pada saat bulan purnama gerhana bulan. Jadi kayaknya memang ketika pasangan ini tek gitu ya, klek jadi berpasangan, itu langsung spotlight, omongan jelek masuk, dan tentu saja ini bringing anyone down yang terkait dengan orang yang favorable terhadap pasangan ini. Nah, jangan dipikirin. Kalau itu terjadi, jangan dipikirin, jangan dimasukin ke hati, karena kata-kata itu menghujam ke hati kita tanpa ada shieldnya, tanpa ada tameng di hati kita. You are naked. Jadi mereka menghujam ke hati kita, berdarah-darah semua hati kita. Kalau kita tidak mampu melihat bahwa mereka sedang menyerang kita. Menyerang. Ada Merkurius dan Mars yang conjunction langsung oposisi dengan bulan dan Jupiter. Isn't that very clear gitu ya? Very clear. Jadi jangan gunakan alasan. Jadi kalau ada hate speech terhadap kita, mengatakan kita tidak ini, tidak itu, dan mungkin kata-katanya itu bisa dibeli banyak orang. Kita mencoba untuk counter gitu apa omongannya kita, makin sakit. Jangan, that is not the way. Ya, creation, realm of creation itu di luar dari thought. Thought itu bagiannya orang lah. Orang tuh mampunya mikir yang logis-logis, yang lebih dari itu mereka nggak bisa. Oh foolish one. Orang yang ngomong itu, oh foolish one. See the opus and behold the beauty. Apa yang kita lihat? Kecantikannya, keindahannya dari situasi ini. Look in the direction from which the images flow. See the brook that causes the wheel to turn. Yang penting ini terus bergulir. Isn't this very nice? Very nice ya. Anyway, tadi sebelum masuk ke sini kita lihat yang namanya bulan. Gimana tadi? Sorry saya. Bulan purnama di Taurus. Nih, bulan purnama full moon in Taurus, your dreams need a practical plan. Oke, jadi memang semua tadi hanya images, makanya omongan orang macam-macam karena kita mungkin sendiri belum tahu apa yang harus dilakukan. We need a practical plan, ya. Terus tadi bulan purnama. Ini full moon eclipse yang ini. Full moon eclipse ya, conclusion are within reach. Jadi begitu pasangan itu terjadi, ya itu yang lainnya ditiadakan. Bulan baru bulan purnama. Oke.
Kita kembali, maaf ya, hari ini saya kayaknya nggak bisa full efisien. Oke, ini dari Lenormand-nya, apa yang kita lihat ini adalah kebijaksanaan kita. Kita concern, kita belajar dari proses-proses yang terjadi di masa lalu maupun pada saat ini. Kita ambil bitterness sama sweetness-nya at the same time, dan kita fully aware ya sama apa yang tengah kita hadapi, bahwa hidup itu ada manis, ada pahit, tetapi kita yang menentukan sendiri mana yang kita akan ambil sebagai energi dari diri kita. This is very clear kalau buat saya itu maknanya. Kembali lagi ke sini, tadi saya udah ngambil yang loncat, ini loncat, jumping. Number 2, Flint Portal Power. Flint stabilizes energy and cuts through to the core of issues, clearing blockages and loosening ties. It opens portal to other worlds and hidden aspects of yourself. Iya, jadi ini portal kan gerbang ya. Jadi kayak ada masuk dalam situasi baru gitu ya. Dimana tadinya begitu hingar-bingar, tapi itu kan kerasa ya tadi ya pada hari Rabu, Kamis tuh kan kita nanti kan hingar-bingar semua energi ucapan itu kayak di kita gitu. Kemudian kita freeze, nggak tahu mesti ngapain. Kita kemudian dengan Flint ini kita bisa cut through the core of issue. Jadi masalahnya apa? Itu yang kita slash ya. Kemudian ketika kita slash core of the issue-nya, blockages-nya itu kita bisa hadapi, dan tekanan itu kita bisa mulai agak longgarkan. It opens portals to other world. Jadi kayak kita benar-benar masuk ke situasi yang baru, atau kita menemukan aspek di diri kita yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Kalau dari sini unconventionality-nya, previous event, your unique qualities are important part of your life purpose. It's okay to feel and be different from others. Jadi sebenarnya kita tuh membawa kekhususan sendiri ya, bahwa kita itu mungkin tidak dimengerti orang lain, so what gitu loh. Emang kita harus dimengerti orang lain kan? Enggak kan ya. Kalau saya sepanjang hidup saya itu I'm becoming a weirdo gitu. Jadi kayaknya yang tadinya juga merasa perlu untuk selalu mendapatkan endorsement, something like that, approval, whatever, sekarang sudah belajar untuk melihat bahwa memang beda, dan itu harusnya gitu ya, saya belajar untuk tidak harus menunggu persetujuan dari orang lain to be happy. That's the most important thing. I can be happy anytime I want, anytime I want. I don't need to wait for anything to be happy ya. Nah, sekarang passion and purpose, begitu kita udah keluar dari energi kita masih nunggu sesuatu untuk orang lain supaya happy dengan apa yang menjadi keputusan kita, yang menjadi pilihan kita, udah cuekin, maka passion sama purpose kita akan menjadi ke depan, akan dikedepankan. Your enthusiasm gives you energy and motivation to work on meaningful project that's dear to your heart. Jadi kalau kita menyukai apa yang kita inginkan, itu membawa passion. No matter whatever anybody would say ya, kita tetap aja jalan karena kita suka kok ngerjainnya gitu ya. Purification and detoxification ke depannya. Berarti kalau kita sudah memutuskan untuk passion ini terus jalan, ya ini current situation ya, kita paham juga head speech-nya, whatever itu akan datang ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxin from your life. Ya, jadi jangan biarkan semua yang sifatnya toxic itu kita biarkan ada di dalam tubuh kita kelamaan. We are naked kalau begitu. Semuanya menghujam ke kita, bleeding kita ya. Nggak bisa ditahan kalau kita nggak pakai tameng. Tamengnya apa ya tadi? Cuekin, let go. Jangan selalu berpikir yang logis-logis, nggak usah dipikirin, don't overthink. Please don't overthink. Nah, ini kalau dari deck yang ini, solution success that comes from objective, compromise, self-control, and passion, forgiving and healing energy. Jadi, ini temperance ya.
solutions. Jadi memang kita di posisi yang mengarah pada pemecahan masalah, dan we are becoming a star. See, this is so beautiful. Nah, dua-duanya major arcana. A dream come true. Oh, believe in yourself. The end of difficult situation. Just trust yourself. Believe in yourself. Have self-confidence. Be a star. Be yourself. Ini kayaknya udah. Dan go on gitu. Six of Michael. Ngapain stuck di sini? Nungguin apa lagi? Go on. Go on with your passion. It's the light at the end of the tunnel. Breathe and sigh of relief and make new plans. Relocation and travel. Kind of like udah konsisten kan ceritanya kan? Ya. So semangat. Semua kesukaran itu akan segera ditinggalkan, insya Allah. Kita cuman perlu untuk percaya diri karena pemecahan masalahnya sebenarnya udah ada di kita. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini kan situasinya cuman page of wands ya. Kita tuh enthusiastic, adventure, inspired, kayak anak kecil yang baru lahir gitu. Dan kita seperti anak laki yang seneng atau anak perempuan yang seneng lari-lari ke sana kemari sambil ketawa-ketawa. This is who, iya. New identity. Kita sedang happy. Apa challenge-nya? Overwhelmed, difficulty completing, clinging to the past success gitu ya. Kita nggak bisa lepas menjadi anak kecil yang bahagia ini ya. Situasinya kita mampu bisa seperti anak kecil yang selalu antusias, passion. Advice-nya still kita harus be practical, hati-hati karena kita tetap masih harus belajar ya. Page of Pentacles. New job and project, new investment, new studies clearly. Udah pokoknya kita sekarang fokus sama project baru, kegiatan baru, apapun yang baru. Bulan purnama, gerhana bulan, semua indikasinya ke sana. Wow, nih outcome-nya Queen of Swords. Ya, Queen of Swords itu kan intelligent, truthful, clear communication, self-aware, independent, teacher. Who doesn't want to be a Queen of Swords? See, just apa ya, kayak diminta untuk enthusiastic. Aku sih ngerasanya ya kayak just be yourself gitu, your unique self. Apa tadi ada kata yang di kepala saya tapi nggak bisa keluar. Authentic, ya, authentic. Every thought you think has an effect, negative or positive, on every cell of your body. So, a quiet mind creates a healthy body. Jadi di sini kembali lagi, kalau kepala kita terlalu penuh, overwhelmed dengan many thoughts gitu ya, dan itu kerasa nanti hari Rabu Kamis kan, wah saling silang di kepala kita. Ingat, kesehatan kita akan terpengaruh. Jadi, atur pikiran kita. Fakta-fakta, omongan-omongan, tinggal kita sendiri yang ngatur apakah kita akan membiarkan dia mempengaruhi emosi kita atau enggak. Ya, di sini diingatkan kita untuk quiet your mind, ya. Quietnya itu kan kata sifat, tetapi kita bisa buat menjadi kata kerja. Quiet your mind. Jangan kebanyakan mikir, don't overthink. Ya, fokuskan hanya yang penting buat kehidupan dan jaga kesehatan kita, karena kesehatan kita tidak hanya mental tetapi fisik. Itu dimulai dari bagaimana kita melihat diri kita positif atau negatif. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.